Shalom. Shalom. Selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bersama-sama mendengarkan dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait pertama. Kidung Jemaat 3 bait pertama, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Mari ibu kita akan menaikkan doa syukur sekaligus doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan sore hari ini Tuhan kami berkumpul bersama. Kami hendak memuji, kami memuliakan nama-Mu, dan kami juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Engkau selalu memberikan kami kehidupan, berkat-berkat yang baru. Kami percaya bahwa semuanya itu karena kasih-Mu pada kami. Dan pada kesempatan hari ini juga Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman juga. Kiranya Tuhan pun berkenan menyertai kami. Berikan kami hati untuk kami dapat menerima firman-Mu ya Bapa. Berikan kami telinga untuk dapat mendengar firman-Mu ya Bapa. Dan kami mohon Tuhan, kiranya hamba-Mu, Tuhan Kau izinkan hamba berkata-kata dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Urapi hamba Tuhan, sehingga apa yang boleh hamba sampaikan itu boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan penuh kerendahan hati Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasih Tuhan, renungan yang akan kita baca adalah dari Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Beginilah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah tangguh menghadapi
penyakit. Mungkin dari kebanyakan orang, kita punya rasa takut, kita punya rasa khawatir. Benar nggak? Ya, salah satunya adalah apalagi di zaman COVID seperti ini, kita takut tertular oleh COVID. Ada yang berani dengan COVID? Enggak lah. Nah ya, kita semua pasti punya rasa agak sedikit gemetar. Bahkan ada yang benar-benar parno ya, benar-benar takut juga ada dengan yang namanya COVID ini. Nah itu bukan saja terjadi kepada orang-orang tua, kepada kita pun yang masih di atas, masih di bawah 60 pun kita juga ada rasa khawatir dan takut. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan ini. Cerita ini cukup populer dari sejak zaman kita masih sekolah minggu. Kalau kita dulu masih ingat tentang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun, yang kemudian pada akhirnya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bayangkan betapa hebatnya keadaan seorang yang sakit selama 12 tahun. Luar biasa menderitanya. Dia bisa bertahan selama 12 tahun harus menjalani sakit pendarahan. Kita pikirkan apa yang dipikirkannya coba. Kalau secara fisik, orang 12 tahun sakit itu secara fisik apa yang dirasakannya? Lelah, capek, dan pasti menderita ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Secara keuangan tadi dikatakan di dalam ayat 26 bahwa dia telah berulang-ulang diobati dengan berbagai tabib dan apa yang dimilikinya itu sudah dihabiskannya. Secara keuangan juga dia sudah habis-habisan. Boleh dikata mungkin hanya tinggal pakaian yang digunakannya. Nah, secara rohani ibu ini tidak akan bisa beribadah. Karena pada zaman dulu penyakit yang diderita oleh perempuan ini adalah penyakit yang sangat tidak disukai oleh bangsa Yahudi, karena ini adalah termasuk najis. Nah, najis itu tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah ibadah. Jadi dia secara rohani dia tidak bisa untuk masuk ke dalam rumah ibadah untuk berdoa ataupun beribadah. Nah, secara sosial apalagi? Secara sosial orang yang menderita pendarahan itu termasuk adalah orang najis. Dia tidak punya teman. Dia tidak boleh bersentuhan apalagi menyentuh. Tidak sengaja pun bisa jadi orang yang tersentuh dia itu menjadi najis. Dan kalau pada masa hukum Musa, orang yang najis itu dia akan menjadi tahir setelah matahari terbenam keesokan harinya, dan itu harus mencuci semua pakaiannya. Jadi di sini sangat demikian menderitanya. Dia tidak punya teman, tidak ada yang merangkul, tidak ada yang memberikan nasihat, tidak ada yang menjenguknya. Benar-benar hidupnya secara sosial hanya seorang diri saja. Bisa kita bayangkan ya, seperti apa kalau posisi kita ada di seperti perempuan yang pendarahan seperti itu. Ibu yang dikasih Tuhan, bisa jadi ketika kita ada di posisi itu, apa yang kita rasakan? Marah. Kita kecewa dengan lingkungan kita kan? Kita mungkin merasa sedih, kok tidak ada yang mengunjungi kita ya? Jangankan dia 12 tahun dalam kategori najis. Kadang-kadang kita, kalau kita tidak dikunjungi dalam keadaan sakit pun, ayo ngaku, sedih nggak kadang-kadang kita? Kita kadang-kadang sempat berpikir ya, kok rekan kita nggak hadir ya? Kok kita tidak dikunjungi ya? Apakah saya menular penyakitnya? Karena kita juga berpikiran seperti itu kan? Ya, rasanya juga seperti itu kalau posisi kita ada di perempuan ini, ibu yang dikasih Tuhan. Ada sedikit rasa putus asa pasti ya, namanya manusia ya. Setelah dia tidak punya apa-apa, tidak ada yang menghibur, tidak ada yang memberi dukungan, pasti ada rasa kecewa. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari renungan Markus tentang perempuan yang menderita pendarahan. Sesuai dengan tema kita adalah tangguh untuk menghadapi penyakit. Nah, apa yang membuat kita harus menjadi tangguh? Tentu saja belajar dari firman Tuhan pada hari ini kita harus memiliki sikap iman yang benar. Sikap iman yang dimiliki oleh perempuan ini. Seperti apa sikap imannya? Ya, ibu yang dikasih Tuhan, sikap iman yang dimiliki oleh perempuan ini adalah percaya dan berpegang teguh. Dia
dia tidak hanya sekedar menjamah, dia berkata, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh, dia bilang. Tetapi sebenarnya yang memberikan kesembuhan itu bukan hanya sekedar menjamah, tetapi rasa percaya yang besar. Ibu-ibu tahu bahwa iman timbul dari pendengaran. Dia ini sudah sering kali mendengar bahwa Yesus ini memiliki mukjizat. Yesus melakukan banyak mukjizat. Dia sudah mendengar. Jadi ketika dia harapannya hampir berputus asa, ketika dia mendengar, oh, Tuhan Yesus sedang menuju perjalanan menuju rumah Yairus, kalau ibu baca di atasnya, ketika Yesus kembali ke Galilea, ke Kapernaum, di situ Yairus meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan putrinya yang berusia 12 tahun. Nah, kabar itu tersiar, menyebar, sehingga ada harapan yang muncul dari perempuan yang sakit ini bahwa inilah keselamatan yang aku tunggu, bahwa inilah Yesus yang sanggup memberikan kesembuhan. Ada kekuatan baru yang muncul. Iman timbul dari pendengaran karena dia sering mendengar bahwa Yesus sering melakukan mukjizat, sehingga dia percaya bahwa hanya kepada Yesuslah dia harus menemui Tuhan Yesus. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, imannya walaupun dia tidak pernah melihat tetapi baru mendengar, tapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Itu iman yang dimiliki walaupun kita tidak percaya, walaupun kita belum melihat buktinya, tetapi ketika kita mendengar dan percaya, itu menjadi hal yang luar biasa. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, selain iman, sikap yang benar adalah itu harus dilakukan. Kita harus memiliki tindakan nyata. Pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Tindakan nyata apa yang diperbuat oleh perempuan? Perempuan ini dalam keputusasaannya, dalam dia berharap kepada Tuhan, dia tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah berhenti berusaha. Itu kan dibuktikan dengan segala apa yang dimilikinya menjadi habis ya. Artinya dia ada upaya, ada usaha untuk mencari kesembuhan, sampai akhirnya ketika dia mendengar Yesus pun akan lewat menuju rumah Yairus, dia berusaha loh. Dia tidak hanya berserah, tidak hanya pasrah, dan dia tidak pernah memimpikan bahwa Yesus yang akan menghampiri dia. Tetapi perempuan itulah yang berusaha bangkit dari sakitnya. Dengan tertatih-tatih dia berusaha menghampiri Tuhan Yesus. Sulit menghampiri Tuhan Yesus dalam keadaan sakit. Bayangkan ya, orang sakit perdarahan itu seminggu aja pusing. Apalagi ini 12 tahun, berapa liter darah yang sudah keluar. Dan dengan kekuatan imannya dia harus bangkit untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak lagi memikirkan resiko, bagaimana jika orang melihat saya. Dia tidak lagi takut atau khawatir jika dia diusir oleh orang-orang. Kalau orang tahu, itu kan orang yang najis. Dia tidak berpikir. Dia tidak mau ada pun yang menghalangi dia. Intinya dia harus berjumpa dengan Tuhan. Itulah kekuatan iman tanpa perbuatan nyata tidak akan berguna. Tapi dia mau berusaha mencari Tuhan. Bukan Tuhan yang menghampiri dia, tetapi dia yang berusaha mencari Tuhan. Ibu yang dikasih Tuhan, perempuan ini merupakan contoh teladan bagi kita. Dengan membaca firman ini, kita yang pastinya memiliki kekhawatiran, ketakutan, bukan hanya penyakit, masalah apapun yang membuat kita menjadi galau, menjadi gelisah, putus asa. Jika kita mau percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar percaya mengimani, tetapi kita ada tindakan nyata. Kita ada sikap di mana kita tetap berusaha mencari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah yang memberikan kita kehidupan. Kita berserah. Berserah bukan arti kita diam ya, tetapi berserah pada Tuhan. Berserah artinya kita mau dibentuk Tuhan. Berserah artinya kita mempercayakan hidup kita untuk Tuhan ubah. Berserah juga artinya kita mau percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalannya, bukan seperti jalan kita. Mungkin kita berpikir bahwa kita maunya begini Tuhan, kita maunya sembuh dalam waktu seminggu. Tidak, tetapi biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan cara Tuhan dan waktu yang Tuhan inginkan. Kita tidak tahu, mungkin seminggu atau sebulan, setahun, atau bisa jadi 12 tahun seperti perempuan ini. Yang kita perlukan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, adalah
bagaimana kita tetap mengimani, bagaimana kita tetap percaya bahwa di dalam Tuhan, Tuhan akan bekerja memberikan kita kekuatan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya menutup ibadah ini, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk membuka Filipi 4 ayat 13, di mana ayat ini akan kita baca secara bersama-sama dengan satu keyakinan di dalam hati kita, sehingga ayat ini akan menjadi kekuatan bagi kita agar kita tidak mudah berputus asa, agar kita yakin bahwa di dalam Tuhan kita akan dapat mengalahkan segalanya, dan kita akan menjadi perempuan yang tangguh dalam menghadapi segala masalah ataupun penyakit. Kita akan membaca Filipi 4 ayat 13 secara bersama-sama. 3, 2, 1. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, demikianlah Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, ibu-ibu semua. Amin. Puji Tuhan. Kira ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi orang yang tangguh. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kini diberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan, dan bagi ibu-ibu yang ingin memberikan persembahan dapat memberikannya kepada pengurus atau juga dapat diberikan pada hari Minggu di dalam kebaktian Minggu dengan memasukkannya ke dalam amplop dan bertuliskan untuk persembahan bagi kaum perempuan. Sambil persembahan diedarkan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang berkah. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Lalu kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan untuk renungan-Mu Tuhan. Kami belajar untuk menjadi tangguh dalam menghadapi segala masalah ataupun sakit penyakit kami Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan tentang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun ya Bapak. Kami percaya ada maksud Tuhan di dalam pembacaan ini Tuhan, bahwa kami seringkali merasa bahwa kami putus asa, kami merasa bahwa kami lelah, kami merasa kecewa karena apa yang kami harapkan tidak kunjung datang ya Bapa. Kami mohon ampunan-Mu Tuhan jika dalam kekecewaan kami seringkali melupakan Engkau Tuhan. Namun pada hari ini Bapa, melalui pembacaan-Mu Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa ada Yesus yang selalu menolong kami, bahwa ada nama Tuhan Yesus yang selalu menguatkan iman kami. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tapi kami boleh bangkit untuk menghampiri Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mencari Engkau Tuhan dalam setiap kesempatan kami, dalam ibadah kami, dalam doa-doa kami secara pribadi maupun dalam persekutuan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk menghampiri Engkau Tuhan senantiasa, agar di dalam nama Yesus kami tetap diberi kekuatan ya Bapa. Dan ajarkan kami Tuhan untuk berserah padamu Tuhan. Segala jalan Tuhan, segala cara Tuhan dan waktu-Mu Tuhan, kami percaya adalah yang terbaik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala pergumulan kami, untuk jemaat kami yang dalam pergumulan pun, yang sakit penyakit pun, kami percaya bahwa Tuhan pun berkenan menolong mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Seli Sibal, untuk Bapak Yaspal, untuk Bapak Jebri, untuk Ibu Mustamu, untuk rekan-rekan kami yang lain maupun jemaat kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya Tuhan. Mereka yang masih dengan sabar setia,
Kami percaya bahwa di dalam kesetiaan mereka, Tuhan, Engkau tetap dipermuliakan oleh mereka. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami, Tuhan, jemaat kami yang lansia maupun orang tua kami di rumah kami masing-masing, Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka, Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam keluarga kami yang menjaga orang tua kami pun, kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menghampiri mereka, jamah mereka Tuhan, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus para orang tua kami pun boleh mendapat keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga Tuhan bahwa di dalam persekutuan kami juga, dalam segala pelaksana ibadah kami, pendeta maupun para pekerja, majelis, pengurus yang lainnya, komisi, kami percaya bahwa Tuhan pun selalu memberkati kami. Urapi kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, kami perbuat adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa musibah yang sering kali terjadi, kami percaya bahwa Tuhan ada maksud dan rencana yang indah bagi kami. Berkati mereka, hiburlah mereka ya Bapa, dan tolonglah mereka untuk mereka dikuatkan dalam menghadapi masalah bencana yang terjadi. Juga dengan masalah COVID Tuhan, kami percaya bahwa pemerintah kami akan dapat menanganinya dengan baik. Kami terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini juga dengan penuh sukacita, sebagai rasa ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan. Kami mohon Tuhan urapi kami, Tuhan berkati mereka yang telah memberikan persembahan dengan penuh sukacita, dan Tuhan berkati mereka berkelipatan ganda. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa persembahan ini Tuhan mengkuduskan, dan Tuhan urapi agar boleh terpakai untuk penata layanan-Mu di jemaat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada akhirnya juga Tuhan kami akan menyelesaikan ibadah ini, dan kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak akan berhenti sampai di sini saja, tapi Tuhan kami akan pulang dengan membawa sukacita yang luar biasa dari Tuhan, bahwa kami akan menjadi perempuan-perempuan dan orang yang tangguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di doa ini kami akan melengkapinya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kita dapat bertemu kembali dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.